Aku tiba di sebuah hotel mewah di tengah kota Bandung mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua. Di sampingku ada Agus, sopir pribadiku yang usianya lebih muda dariku. Ia membawa koper besar berisi dokumen rahasia. Kami berjalan cepat melewati lobi hotel. Orang-orang menoleh, berbisik-bisik. Bahkan ada yang mengangkat ponsel, memotret kami diam-diam. "Bu Susi, kita benar-benar akan tidur sekamar," bisik Agus ragu. Aku menatapnya sekilas. Bibirku tersenyum samar. "Ya, untuk malam ini saja." Lift berbunyi. Kami naik ke lantai 20. Lorongnya sunyi. Aku merasa seperti sedang dikejar waktu. Begitu pintu kamar terbuka, kami masuk cepat dan segera menutup pintu. Di luar sana, gosip terus menyebar. Di dalam sini, kami sedang berperang dengan waktu. Aku membuka koper, menumpahkan berkas-berkas. "Agus, periksa lagi hard drive-nya. Jangan sampai jatuh ke tangan orang luar," kataku cepat. Agus menyalakan laptop, wajahnya tegang. "Bu, seseorang mengintai kita. Saya tadi lihat orang yang sama, dari parkiran sampai lobi." Aku menatapnya tajam. "Itu sebabnya kita harus di sini. Kita butuh tempat yang aman untuk menyusun rencana. Kalau data ini bocor, reputasi kita hancur." Di luar jendela, lampu-lampu kota berkedip seperti mata-mata yang memantau. Di dalam kamar hotel, hanya terdengar suara detik jam dan ketikan laptop Agus. Semua terasa mendebarkan. Kami sedang duduk berdua di meja kecil, membangun pertahanan terakhir terhadap ancaman yang belum diketahui publik. Namaku Susi. Orang-orang mengenalku sebagai perempuan berusia 35 tahun yang sudah menang dalam hidup. Janda kaya raya, pemilik bisnis interior terkenal di Jakarta. Punya kantor besar, klien papan atas. Mobilku mewah, rumahku megah, pakaian dan tas bermerek. Tapi, jarang ada yang tahu, di balik kaca mobil gelap dan pintu kantor tinggi, aku hanya seorang perempuan yang sering merasa sepi. Setiap pagi aku duduk di kursi belakang mobil, menatap pemandangan kota. Sopir pribadiku, Agus, selalu sudah siap di depan setir. Usianya 30 tahun. Wajahnya teduh, tutur katanya sopan dan selalu tahu jalan tercepat kemanapun aku pergi. Dari awal aku mempekerjakannya, aku sudah merasa nyaman karena dia tak banyak bicara, tapi tatapannya penuh hormat. Hari itu, seperti biasa, Agus menunggu di depan rumah. Aku masuk mobil. Ia membuka pintu dengan senyum tipis. "Selamat pagi, Bu Susi," sapanya. "Pagi, Agus. Kita ke kantor dulu ya," jawabku singkat. Kami melaju di jalanan Jakarta. Di radio terdengar berita tentang proyek-proyek baru di luar kota. Kata luar kota membuatku sedikit bersemangat sekaligus cemas. Aku tahu proyek besarku berikutnya akan membawaku keluar dari zona nyaman. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Dari luar mungkin aku tampak sempurna, tapi di dalam ada keretakan yang tak terlihat. 3 tahun lalu aku kehilangan suami karena kecelakaan. Sejak itu aku fokus pada kerja, mencoba menutup semua celah kosong dengan jadwal rapat yang padat. Namun, semakin hari, aku merasa semakin asing dengan diriku sendiri. Agus memecah keheningan. "Bu, minggu depan kita ke kota Bandung ya. Itu untuk survei hotel yang kemarin." Aku menoleh cepat. "Kota Bandung?" "Iya, Bu. Kata Pak Bima, klien besar yang Bapak rekomendasikan itu mau ketemu langsung," jelasnya pelan. Aku menarik napas. Kota Bandung adalah kota kecil di dataran tinggi. Jaraknya 8 jam perjalanan. Mendengar namanya saja sudah terasa hawa dinginnya. Sesuatu di dalam diriku seperti bergetar. Bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena entah kenapa, aku merasa perjalanan ini akan berbeda. Aku menatap punggung Agus dari kursi belakang. Ia begitu fokus pada jalan. Ada ketenangan di caranya menyetir. Seperti seseorang yang tak pernah terburu-buru meski dunia di luar kaca bergerak cepat. Dalam sekejap, aku teringat pertama kali ia melamarkan pekerjaan ini. Baju sederhana, suara lirih, mata yang penuh tekad. Sesampainya di kantor, aku langsung disambut timku. Semua berjalan seperti biasa. Namun, sepanjang hari, pikiranku melayang ke perjalanan minggu depan. Ada semacam firasat samar yang menempel di benakku. Perjalanan itu bukan sekadar pekerjaan. Menjelang sore, aku kembali masuk mobil. Agus membuka pintu lagi. "Capek, Bu?" tanyanya hati-hati. Aku mengangguk. "Capek,
tapi harus siap. Minggu depan kita kerja keras lagi. Ia tersenyum kecil. Saya siap menemani, Bu. Kalimat sederhana itu menggema di kepalaku. Saya siap menemani. Entah kenapa terasa lebih dalam daripada sekadar kata sopir pada majikannya. Mungkin karena suaranya tulus. Di jalan pulang, hujan turun rintik-rintik. Aku menatap butiran air di kaca, lalu berbisik pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi di kota Bandung nanti, aku harus siap. Aku tak tahu, di luar sana seseorang sedang merancang sesuatu yang akan mengguncang hidupku. Dan aku juga tak tahu, orang yang kini duduk di kursi pengemudi, lelaki sederhana bernama Agus, akan jadi sosok yang paling kupercaya ketika semua mulai runtuh. Minggu berikutnya akhirnya tiba. Matahari Jakarta masih panas ketika aku dan Agus berangkat menuju kota Bandung. Kota kecil di dataran tinggi yang terkenal sejuk dan penuh kabut. Di bagasi, koperku berisi dokumen proyek besar renovasi hotel bintang 5. Proyek yang bisa mengubah masa depan bisnis interiorku. Agus menyetir seperti biasa, tenang, fokus. Tak pernah melaju terlalu cepat. Aku memandang keluar jendela, melihat gedung-gedung menjauh, berganti pemandangan sawah dan bukit. Aku mencoba menghibur diri dengan memeriksa presentasi di laptop, tapi entah kenapa perasaanku tidak enak sejak tadi pagi. Bu Susi, suara Agus memecah lamunanku. Ya, boleh saya ingatkan, kita di sana kemungkinan hanya punya waktu 2 hari. Kliennya kelihatan terburu-buru. Aku menoleh. Kamu merasa ada yang aneh? Dia mengangguk pelan. Saya cuma sopir, Bu, tapi insting saya bilang kita harus hati-hati. Kata-kata itu membuatku merinding. Agus jarang bicara serius, kecuali perlu. Aku hanya tersenyum kaku. Baiklah, kita fokus saja. Perjalanan 8 jam akhirnya terbayar ketika kami memasuki gerbang kota Bandung. Udaranya sejuk, aroma kayu pinus tercium. Hotel tempat kami menginap tampak klasik, seperti bangunan kolonial. Anehnya, ketika kami tiba, resepsionis tampak kebingungan. Maaf, Bu, kamar yang Anda pesan penuh. Ada kesalahan sistem, katanya gugup. Kami sudah pesan sejak 2 minggu lalu. Kami hanya punya 1 kamar deluxe yang tersisa. Aku dan Agus saling pandang. Situasi ini tak pernah terjadi sebelumnya. Aku tahu kami profesional, tapi tetap saja tidak nyaman. Akhirnya, kami sepakat. 1 kamar, 2 ranjang, jaga jarak, semua profesional. Kamar itu cukup besar, 2 ranjang terpisah. Agus segera menaruh kopernya di pojok. Aku memeriksa laptop dan dokumen. Aku belum sadar. Pintu ke balkon sedikit terbuka, seolah baru saja ada yang masuk. Malam itu kami makan malam di restoran hotel. Di tengah makan, Agus berbisik. Bu, saya tadi lihat seseorang seperti mengikuti kita dari lobi ke restoran. Aku terkejut. Kamu yakin? Iya, dia pura-pura main HP, tapi pandangannya ke arah kita terus. Aku mulai merasa dadaku sesak. Sejak proyek ini berjalan, aku memang menerima email anonim yang aneh. Berhenti sekarang sebelum terlambat. Kukira itu hanya orang iseng, tapi kini semua terasa nyata. Kembali ke kamar, aku membuka laptop untuk memeriksa data. Tiba-tiba, file-file desainku hilang 1 folder. Aduh, aku panik. Agus mendekat. Ada apa, Bu? Folder desain ini hilang. Ia langsung berdiri. Tenang, Bu. Coba ingat, tadi pas kita di mobil ada yang buka laptop? Aku menggeleng. Tidak ada, semua terkunci password. Agus lalu menutup pintu balkon rapat-rapat. Kita harus waspada. Ya, rasa ada yang mengincar proyek Ibu. Aku duduk di ranjang, memegang kepalaku. Rasanya seperti ditarik kembali ke masa lalu. Masa ketika aku kehilangan suami dan semua terasa rapuh. Tapi kini aku tak sendiri. Ada lelaki sederhana yang bahkan bukan keluargaku, berdiri di depan pintu kamar. Matanya penuh kewaspadaan. Agus menatapku. Bu, istirahat saja. Saya berjaga. Aku menatapnya balik. Kita berdua harus tetap profesional. Tapi Agus, terima kasih ya. Ia tersenyum tipis. Saya cuma melakukan tugas saya, Bu. Di luar, kabut semakin tebal.
bayangan seseorang melintas di depan jendela kamar kami. Hanya sekilas. Aku tak tahu apakah itu nyata atau hanya bayangan pepohonan yang bergerak tertiup angin. Tapi, aku tahu satu hal. Perjalanan ini tidak lagi sekadar perjalanan bisnis. Aku berbaring di ranjangku, menatap langit-langit kamar. Degup jantungku lebih cepat dari biasanya. Di sebelah, Agus duduk di kursi dekat pintu. Matanya tak lepas dari kunci kamar. Entah mengapa kehadirannya membuatku sedikit lebih tenang, meski rasa takut tetap ada. Malam itu adalah malam pertama aku sadar, ada yang sedang mengincar kami. Dan aku hanya punya satu orang yang bisa kupercaya di kota asing ini. Malam di kota Bandung terasa lebih dingin daripada yang kubayangkan. Kabut turun begitu tebal, hingga lampu jalan tampak seperti kunang-kunang raksasa. Aku sulit tidur. Agus masih duduk di kursi dekat pintu. Matanya terus awas, seperti satpam pribadi. Aku salut, tapi juga merasa bersalah karena seolah menyeretnya dalam urusan yang bukan miliknya. Sekitar pukul 5 pagi, aku bangun, mencoba menyiapkan presentasi di laptop. Tapi saat aku membuka tas, dadaku langsung terasa kosong. Laptopku tidak ada. Aku memeriksa seluruh koper, meja, bawah ranjang, bahkan kamar mandi. Tidak ada. Agus, panggilku dengan suara gemetar. Ia segera berdiri. Ada apa, Bu? Laptop kah? Hilang. Semalam aku letakkan di meja. Agus segera mengecek pintu balkon dan pintu utama. Semuanya terkunci dari dalam. Mungkin tadi malam ada yang sempat masuk sebelum kita sadar, katanya pelan. Aku terduduk di tepi ranjang. Kedua tanganku menutup wajah. Semua rancangan kontrak dan konsep besar ada di laptop itu. Jika jatuh ke tangan orang salah, bukan hanya proyekku yang hilang, nama baikku juga bisa hancur. Agus mendekat, lalu jongkok di depanku. Dengan hati-hati ia menyentuh punggung tanganku, sekadar menenangkan. Bu Susi, tenang dulu. Kita bisa cari jalan keluar. Jangan panik, ucapnya lirih. Genggaman tangannya hangat, meski udaranya dingin. Aku menarik napas panjang, mencoba berpikir jernih. Aku harus lapor polisi atau manajemen hotel, gumamku. Boleh, tapi sebelum itu kita cek CCTV hotel dulu. Siapa tahu lebih cepat, kata Agus. Kami turun ke resepsionis. Petugas hotel tampak kaget, tapi berusaha membantu. Kami akan cek CCTV, Bu, tapi butuh izin manajer, kata mereka. Agus lalu menatapku, seolah berkata, percayakan pada saya. Sambil menunggu manajer hotel datang, kami duduk di lobi. Aku bersandar lemah di sofa. Agus duduk di sebelah, menjaga jarak, tapi dekat. Bu, katanya, saya tahu ini berat, tapi saya janji akan bantu semampu saya. Saya pernah bantu bos lama saya waktu kasus pencurian juga. Aku menatapnya. Kamu selalu punya cara menenangkanku. Ia hanya tersenyum kecil. Saya cuma supir yang kebetulan peduli. Tak lama manajer hotel datang. Kami menuju ruang CCTV. Di sana terlihat rekaman semalam. Hanya beberapa menit yang mencurigakan. Seorang laki-laki berseragam hotel tampak lewat koridor dengan troli, berhenti di depan kamar kami. Lalu kamera mati beberapa detik. Ungkapkan dengan nada tenang dan mengalir seperti dalam film. Setelah itu troli bergerak lagi. Agus menatapku tajam. Itu orang yang ibu lihat di restoran. Aku mengangguk. Sepertinya iya. Manajer hotel meminta waktu untuk mengusut stafnya. Aku dan Agus kembali ke kamar. Aku merasa seperti berjalan di udara. Langkah ringan, tapi kepala berat. Agus menutup pintu, lalu berkata, Bu, kita harus siapkan rencana cadangan. Data ibu tidak boleh hanya di laptop itu. Aku teringat flash disk di tasku. Salinan desain setengah jadi. Masih ada harapan. Kamu benar. Ada backup, tapi belum lengkap. Jawabku.
Agus kemudian mengusulkan agar kami bekerja sama menyusun ulang presentasi dari data yang tersisa. Kalau kita bergerak sekarang, kita masih bisa presentasi di Dewan Hotel besok, katanya. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatapnya. Rasa takutku sedikit berkurang, diganti rasa kagum. Seorang sopir yang mestinya hanya mengantar jemputku, kini jadi semacam rekan perang. Sore itu, kami pergi ke toko komputer kecil untuk beli laptop baru. Sepanjang perjalanan, Agus terus menjaga matanya di spion, mengamati kalau ada yang mengikuti. Di lampu merah, ia berkata lirih, "Bu, apapun yang terjadi, saya akan pastikan ibu pulang dengan selamat." Aku menoleh. "Agus, kamu kenapa begitu peduli sama aku?" Ia sempat terdiam, lalu menjawab singkat, "Karena saya tahu rasanya kehilangan." Jawaban itu membuat dadaku sesak tapi hangat. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi lampu sudah hijau. Mobil melaju lagi. Malamnya kami kembali ke hotel dengan laptop baru. Aku dan Agus duduk di satu meja, menyusun ulang file demi file, mencatat kembali rancangan dari memori. Jari-jariku gemetar. Tapi kali ini bukan hanya karena cemas, melainkan juga karena kesadaran bahwa aku tidak benar-benar sendirian. Di luar, kabut makin tebal. Ada bayangan seseorang di ujung lorong hotel. Agus menutup laptop pelan, berdiri, lalu menatap keluar dengan wajah penuh kewaspadaan. Aku merasa hidupku baru saja berpindah jalur. Ini bukan lagi perjalanan bisnis biasa. Ini sudah jadi medan ujian antara rasa takut, keberanian, dan sesuatu yang tak berani kusebut namanya. Pagi di kota Bandung terasa lain. Matahari muncul samar di balik kabut. Burung-burung kecil berterbangan di halaman hotel. Aku dan Agus turun ke lobi untuk sarapan lebih pagi dari biasanya. Suasana terlihat normal. Sampai aku membuka ponselku. Ada puluhan notifikasi masuk. Grup WhatsApp kantor ramai. Email penuh pesan cemas. Media sosialku banjir komentar. Aku mengerutkan kening, lalu membaca. Jangan terburu-buru. Aku menatapnya. Kenapa kamu masih di sini? Bukankah ini juga bisa merugikanmu? Ia menggeleng. Saya ikut karena ini tanggung jawab saya. Saya tahu ibu orang baik. Gosip itu cuma sementara. Aku terdiam. Kalimatnya seperti penyangga di antara reruntuhan sore itu. Aku mencoba menghubungi tim PR kantorku untuk menyusun pernyataan resmi. Sementara itu, Agus mencari info di sekitar hotel, pura-pura ngobrol dengan staf. Ia kembali dengan wajah serius. "Bu, saya dengar ada tamu pria di lantai 2 yang sering tanya-tanya tentang kita. Bisa jadi dia sumber foto." Aku menarik nafas. Semakin jelas ini perang reputasi. Malamnya aku duduk di balkon hotel menatap lampu-lampu kota kecil itu. Di dalam kamar, Agus masih bekerja di laptop, menyusun ulang presentasi. Aku mendekat. "Agus," panggilku pelan. "Ya, kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah pulang ke Jakarta sekarang," dengan kepala tertunduk. "Terima kasih." Ia tersenyum kecil. Kali ini lebih hangat. "Saya cuma sopir, Bu. Tapi saya belajar kalau kesetiaan itu bukan soal jabatan." Aku mengangguk. Udaranya semakin dingin. Tanpa sadar, pagi berikutnya aku bangun dengan kepala berat. Notifikasi di ponsel masih terus berdatangan. Tim PR kantorku di Jakarta sudah mengunggah klarifikasi resmi, tapi komentar netizen tetap heboh. Aku memandangi layar, merasa seperti terseret arus yang tak bisa kuhentikan. Agus mengetuk pintu kamar mandi. "Bu Susi, sarapan dulu yuk, kita butuh tenaga." Aku keluar dengan wajah pucat. "Aku nggak selera makan, Agus." Dia menatapku serius. "Bu, justru sekarang ibu harus kuat. Jangan sampai kelihatan jatuh." Kami turun ke restoran hotel. Saat berjalan di koridor, Agus tanpa sadar menyentuh lenganku agar aku tidak terpeleset lantai licin. Sentuhan sederhana itu rasanya seperti alarm kecil. Aku nggak sendiri. Di meja sarapan, aku hampir tidak menyentuh makanan. Agus yang biasanya diam kini lebih banyak bicara.
mencoba membuatku fokus. Bu, saya sudah bicara dengan salah satu staf hotel yang saya percaya. Katanya ada tamu pria yang selalu duduk di lobi, pura-pura baca koran. Dia punya kamera kecil. Aku mendongak. Jadi dia yang memotret kita? Besar kemungkinan. Jawabnya pelan. Agus lalu mengeluarkan secarik kertas kecil berisi catatan. Nama staf, jamu nongkrong, ciri-ciri fisiknya. Aku menatapnya kagum. Kamu kayak detektif saja. Dia tersenyum kecil. Bukan, Bu. Saya cuma orang yang gak suka lihat ketidakadilan. Siang itu, Agus berpura-pura meninggalkanku di kamar. Padahal ia turun ke lobi untuk memotret diam-diam orang yang dicurigai. Ia mengatur rutenya agar tak terlihat mencurigakan. Aku menunggu di kamar dengan cemas, melirik jam setiap beberapa menit. Sekitar 1 jam kemudian, Agus kembali. Napasnya sedikit terengah, wajahnya serius. Bu, saya berhasil dapat fotonya. Nanti kita kirim ke kantor untuk diidentifikasi. Aku menatap layar ponselnya. Foto itu menunjukkan pria berjaket abu-abu duduk di pojokan lobi dengan kamera saku. Aku menarik napas panjang. Kalau ini benar orangnya, kita punya bukti. Agus mengangguk. Tapi kita harus hati-hati. Jangan konfrontasi langsung. Kita kumpulkan saja fakta. Sore menjelang malam, kami latihan presentasi terakhir. Aku berlatih bicara dengan suara mantap. Agus terus mengoreksi. Setiap kali aku goyah, ia menatapku dengan tatapan penuh keyakinan, membuatku kembali tegak. Menjelang pukul malam, tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku angkat. Terdengar suara pria berat di ujung sana. Bu Susi, kalau Anda tetap presentasi besok, kami akan sebarkan lebih banyak video. Lalu telepon ditutup. Aku memandang Agus dengan wajah pucat. Mereka ancam lagi. Agus mendekat, menatap mataku. Bu, ini hanya gertakan. Kalau kita mundur sekarang, semua kerja keras sia-sia. Aku menggigit bibir. Aku takut, Agus. Ini bukan cuma aku. Kamu juga bisa kena. Dia menggeleng. Saya siap. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Malam itu kami duduk berdua di balkon. Angin dingin menusuk, tapi aku justru merasa panas oleh adrenalin. Aku memegang cangkir teh yang hampir dingin. Agus duduk di kursi sebelah. Besok kita di ruang pertemuan besar. Semua mata tertuju pada kita, kataku lirih. Agus menoleh. Tatapannya mantap. Bu, jangan lupa. Kita punya kebenaran. Dan kebenaran itu senjata paling kuat. Aku memandangnya lama-lama. Kamu selalu tahu cara membuatku tenang. Dia tersenyum tipis. Karena saya percaya ibu mampu. Aku menarik napas panjang. Baiklah. Besok kita tunjukkan siapa kita sebenarnya. Pagi itu kota Bandung terasa sangat berbeda. Jantungku berdetak cepat. Di ruang konferensi hotel, para pemangku kepentingan sudah berdatangan. Agus berdiri di dekat pintu mengenakan kemeja rapi. Wajahnya tegas, tapi matanya penuh empati. Bu Susi, ini saatnya, katanya pelan. Aku mengangguk. Kita jalani bersama. Aku melangkah ke depan ruangan dengan kepala tegak. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Suaraku terdengar mantap. Slide demi slide kuluncurkan dengan percaya diri. Namun, tiba-tiba saat aku hendak memutar video testimoni klien, layar proyektor menjadi hitam. Sistem proyektor mati mendadak. Aku menoleh ke Agus. Wajahnya mengeras. Ini pasti sabotase, bisiknya. Aku menarik napas. Mencoba tersenyum pada audiens. Maaf. Sepertinya ada kendala teknis. Namun, sebelum aku bisa melanjutkan, salah satu wartawan mengangkat ponsel, menampilkan artikel gosip terbaru. Aku merasa tubuhku lemas. Semua kerja keras kami seolah lenyap di depan mata. Aku menatap Agus yang tetap berdiri tegak, memberi isyarat dengan mata. Jangan menyerah. Aku menarik napas panjang dan berkata pada audiens, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut,
Izinkan saya menjelaskan sesuatu. Agus mendekat pelan dari belakang, berbisik di telingaku. Bu, jangan terburu-buru. Kita masih punya cadangan. Ingat flash disk di tas saya. Aku berdiri tegak. Bapak dan Ibu, suaraku kini lebih lantang. Saya tahu ada gosip yang beredar tentang saya dan sopir saya, Pak Agus. Saya tahu berita itu sengaja dimunculkan untuk merusak reputasi saya dan proyek ini. Ruangan mendadak hening. Aku melanjutkan. Saya tidak akan lari dari kenyataan. Pak Agus adalah sopir saya, sekaligus orang yang membantu saya di masa sulit, tidak lebih. Dan saya membawa bukti bahwa gosip ini adalah rekayasa. Aku memberi isyarat pada Agus. Ia maju ke depan membawa map berisi foto CCTV, surat ancaman, dan laporan kecil dari tim hukum di Jakarta. Aku tunjukkan beberapa foto di layar kecil laptop yang dihubungkan ke monitor cadangan milik hotel. Aku menjelaskan kronologi, kehilangan data, kemunculan pria berjaket abu-abu, surat ancaman, semua dengan runut dan tegas. Saat aku bicara, Agus berdiri tegak di sampingku. Apa artinya semua ini? Tanya salah satu investor. Artinya, saya tetap profesional, jawabku mantap. Saya datang ke sini membawa ide, bukan skandal. Saya datang untuk bekerja, bukan untuk bermain-main. Dan saya akan tunjukkan bahwa proyek ini layak meskipun ada upaya menjatuhkan saya. Aku lalu membuka map kedua berisi data proyek cetak, grafik keuntungan, dan laporan biaya yang detail. Aku bagikan langsung ke meja investor satu persatu. Wartawan bertanya, Bu Susi, berarti semua gosip itu palsu? Aku menatap mereka lurus. Ya, palsu. Dan saya akan menempuh jalur hukum terhadap penyebarnya. Agus mengangguk pelan. Ibu sudah melakukan hal yang benar. Pagi itu, matahari di kota Bandung terasa hangat. Aku bangun lebih awal. Ardi datang membawa 2 gelas kopi. Selamat pagi, Bu, katanya sambil tersenyum tipis. Ada kabar bagus. Aku menoleh. Jantungku berdegup kencang. Kabar apa? Dia menyerahkan ponsel. Di layar ponsel muncul berita terbaru. Investor proyek Susi pertahankan dukungan. Bukti manipulasi gosip terbongkar. Aku membaca cepat. Artikel itu memuat pernyataan salah satu investor besar yang mengatakan mereka percaya pada integritasku setelah melihat bukti yang kutunjukkan kemarin. Bahkan mereka siap menambah investasi. Aku menatap Agus dengan mata berbinar. Agus, kita berhasil. Dia tersenyum lebar. Saya sudah bilang, Bu, keberanian itu senjata kita. Hari itu ruang konferensi hotel terasa berbeda. Tidak ada lagi tatapan sinis. Para investor datang dengan senyum ramah. Aku memulai presentasi ulang secara manual, tanpa proyektor, hanya dengan papan tulis, data cetak, dan penjelasan langsung. Di akhir presentasi, investor utama berdiri dan berkata, Bu Susi, kami mengapresiasi keberanian Anda. Kami mendukung penuh proyek ini. Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Aku menatap Agus. Ini semua karena kamu selalu ada, kataku pelan. Dia menggeleng. Ini semua karena Ibu berani. Sepulang dari presentasi, kami duduk berdua di kafe kecil dekat hotel. Kami duduk berhadapan sambil tersenyum lega. Agus, kataku lirih. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah menyerah. Dia tertawa kecil. Kalau bukan karena Ibu, saya mungkin masih takut melangkah. Kami berpegangan tangan di atas meja. Bukan karena formalitas, tapi karena rasa lega, rasa syukur, dan rasa percaya yang makin tumbuh. 3 bulan setelah kejadian dramatis di Bandung, proyek besar itu resmi dimulai. Aku berdiri di depan lahan yang akan dibangun hotel impianku. Semuanya terasa seperti simbol awal baru. Agus berdiri di sebelahku dengan seragam sopirnya yang kini sudah rapi. Tapi auranya berbeda. Ia bukan lagi sekadar sopir. Ia kini asisten pribadi dan sahabat yang paling kukagumi. Bu Susi, katanya pelan. Saya masih suka nggak percaya kita sudah sampai di titik ini. Aku tertawa kecil. Aku juga. Rasanya baru kemarin kita lari-lari cari bukti CCTV. Kami berjalan menyusuri tanah kosong. Di sela-sela itu, aku belajar satu hal. Orang boleh meremehkan kita, menyebar gosip, bahkan mencoba menjatuhkan. Tapi jika kita teguh pada kebenaran, tetap bekerja keras, dan berani melawan dengan elegan, pintu yang tertutup akan terbuka satu persatu. Agus menatapku serius. Bu, saya mau bilang terima kasih. Karena Ibu,
Saya belajar apa arti kesetiaan dan keberanian. Aku memandangnya dengan mata hangat. Aku juga berterima kasih karena kamu. Aku belajar apa arti kepercayaan dan dukungan. Kami tidak lagi peduli pada gosip luar. Yang kami tahu, kami berdua berhasil membangun sesuatu yang nyata. Sebuah proyek, persahabatan, dan rasa saling menghargai. Aku menatap langit sore. Inilah akhir sebuah bab, tapi juga awal sesuatu yang lebih besar. Aku merasa bukan hanya membangun hotel, tetapi juga membangun diriku yang baru. Lebih tegar, lebih tenang, lebih bahagia. Dan aku tahu perjalanan ini akan terus berlanjut. Malam itu kami makan malam di restoran hotel. Di tengah makan, Agus berbisik. "Bu, saya tadi lihat seseorang seperti mengikuti kita dari lobi ke restoran." Aku terkejut. "Kamu yakin?" "Iya, dia pura-pura main HP, tapi pandangannya ke arah kita terus." Aku mulai merasa dadaku sesak. Sejak proyek ini berjalan, aku memang menerima email anonim yang aneh. "Berhenti sekarang sebelum terlambat." Kukira itu hanya orang iseng, tapi kini semua terasa nyata. Kembali ke kamar, aku membuka laptop untuk memeriksa data. Tiba-tiba, file-file desainku hilang satu folder. Aduh, aku panik. Agus mendekat. "Ada apa, Bu?" "Folder desain ini hilang." Ia langsung berdiri. "Tenang, Bu. Coba ingat, tadi pas kita di mobil ada yang buka laptop?" Aku menggeleng. Tidak ada, semua terkunci password. Agus selalu menutup pintu balkon rapat-rapat. Kita harus waspada. Ya, rasa ada yang mengincar proyek Ibu. Aku duduk di ranjang, memegang kepalaku. Rasanya seperti ditarik kembali ke masa lalu. Masa ketika aku kehilangan suami dan semua terasa rapuh. Tapi kini aku tak sendiri. Ada lelaki sederhana yang bahkan bukan keluargaku, berdiri di depan pintu kamar. Matanya penuh kewaspadaan. Agus menatapku. "Bu, istirahat saja. Saya berjaga." Aku menatapnya balik. Kita berdua harus tetap profesional. Tapi Agus, terima kasih ya. Ia tersenyum tipis. "Saya cuma melakukan tugas saya, Bu." Di luar, kabut semakin tebal. Bayangan seseorang melintas di depan jendela kamar kami. Hanya sekilas. Aku tak tahu apakah itu nyata atau hanya bayangan pepohonan yang bergerak tertiup angin. Tapi, aku tahu satu hal. Perjalanan ini tidak lagi sekadar perjalanan bisnis. Aku berbaring di ranjangku, menatap langit-langit kamar. Degup jantungku lebih cepat dari biasanya. Di sebelah, Agus duduk di kursi dekat pintu. Matanya tak lepas dari kunci kamar. Entah mengapa kehadirannya membuatku sedikit lebih tenang, meski rasa takut tetap ada. Malam itu adalah malam pertama aku sadar, ada yang sedang mengincar kami. Dan aku hanya punya satu orang yang bisa kupercaya di kota asing ini. Malam di kota Bandung terasa lebih dingin daripada yang kubayangkan. Kabut turun begitu tebal, hingga lampu jalan tampak seperti kunang-kunang raksasa. Aku sulit tidur. Agus masih duduk di kursi dekat pintu. Matanya terus awas, seperti satpam pribadi. Aku salut, tapi juga merasa bersalah karena seolah menyeretnya dalam urusan yang bukan miliknya. Sekitar pukul 5 pagi, aku bangun, mencoba menyiapkan presentasi di laptop. Tapi saat aku membuka tas, dadaku langsung terasa kosong. Laptopku tidak ada. Aku memeriksa seluruh koper, meja, bawah ranjang, bahkan kamar mandi. Tidak ada. "Agus," panggilku dengan suara gemetar. Ia segera berdiri. "Ada apa, Bu? Laptop kah?" "Hilang. Semalam aku letakkan di meja." Agus segera mengecek pintu balkon dan pintu utama. "Semuanya terkunci dari dalam. Mungkin tadi malam ada yang sempat masuk sebelum kita sadar," katanya pelan. Aku terduduk di tepi ranjang. Kedua tanganku menutup wajah. Semua rancangan kontrak dan konsep besar ada di laptop itu. Jika jatuh ke tangan orang salah, bukan hanya proyekku yang hilang, nama baikku juga bisa hancur. Agus mendekat, lalu jongkok di depanku. Dengan hati-hati ia menyentuh punggung tanganku, sekadar menenangkan. "Bu Susi, tenang dulu.
Kita bisa cari jalan keluar. Jangan panik, ucapnya Lili. Genggaman tangannya hangat meski udaranya dingin. Aku menarik napas panjang, mencoba berpikir jernih. Aku harus lapor polisi atau manajemen hotel, gumamku. Boleh, tapi sebelum itu kita cek CCTV hotel dulu. Siapa tahu lebih cepat, kata Agus. Kami turun ke resepsionis. Petugas hotel tampak kaget, tapi berusaha membantu. Kami akan cek CCTV, Bu, tapi butuh izin manajer, kata mereka. Agus lalu menatapku, seolah berkata, percayakan pada saya. Sambil menunggu manajer hotel datang, kami duduk di lobi. Aku bersandar lemah di sofa. Agus duduk di sebelah, menjaga jarak, tapi dekat. Bu, katanya, saya tahu ini berat, tapi saya janji akan bantu semampu saya. Saya pernah bantu bos lama saya waktu kasus pencurian juga. Aku menatapnya. Kamu selalu punya cara menenangkanku. Ia hanya tersenyum kecil. Saya cuma supir yang kebetulan peduli. Tak lama manajer hotel datang. Kami menuju ruang CCTV. Di sana terlihat rekaman semalam. Hanya beberapa menit yang mencurigakan. Seorang laki-laki berseragam hotel tampak lewat koridor dengan troli, berhenti di depan kamar kami. Lalu kamera mati beberapa detik. Ungkapkan dengan nada tenang dan mengalir seperti dalam film. Setelah itu troli bergerak lagi. Agus menatapku tajam. Itu orang yang ibu lihat di restoran. Aku mengangguk. Sepertinya iya. Manajer hotel meminta waktu untuk mengusut stafnya. Aku dan Agus kembali ke kamar. Aku merasa seperti berjalan di udara. Langkah ringan, tapi kepala berat. Agus menutup pintu. Lalu berkata, Bu, kita harus siapkan rencana cadangan. Data ibu tidak boleh hanya di laptop itu. Aku teringat flash disk di tasku. Salinan desain setengah jadi. Masih ada harapan. Kamu benar. Ada backup, tapi belum lengkap. Jawabku. Agus kemudian mengusulkan agar kami bekerja sama menyusun ulang presentasi dari data yang tersisa. Kalau kita bergerak sekarang, kita masih bisa presentasi di Dewan Hotel besok, katanya. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatapnya. Rasa takutku sedikit berkurang, diganti rasa Pagi itu, matahari di kota Bandung terasa hangat. Aku bangun lebih awal. Ardi datang membawa 2 gelas kopi. Selamat pagi, Bu, katanya sambil tersenyum tipis. Ada kabar bagus. Aku menoleh. Jantungku berdegup kencang. Kabar apa? Dia menyerahkan ponsel. Di layar ponsel muncul berita terbaru. Investor proyek Susi pertahankan dukungan. Bukti manipulasi gosip terbongkar. Aku membaca cepat. Artikel itu memuat pernyataan salah satu investor besar yang mengatakan mereka percaya pada integritasku setelah melihat bukti yang kutunjukkan kemarin. Bahkan mereka siap menambah investasi. Aku menatap Agus dengan mata berbinar. Agus, kita berhasil. Dia tersenyum lebar. Saya sudah bilang, Bu, keberanian itu senjata kita. Hari itu ruang konferensi hotel terasa berbeda. Tidak ada lagi tatapan sinis. Para investor datang dengan senyum ramah. Aku memulai presentasi ulang secara manual, tanpa proyektor, hanya dengan papan tulis, data cetak, dan penjelasan langsung. Di akhir presentasi, investor utama berdiri dan berkata, Bu Susi, kami mengapresiasi keberanian Anda. Kami mendukung penuh proyek ini. Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Aku menatap Agus. Ini semua karena kamu selalu ada, kataku pelan. Dia menggeleng. Ini semua karena ibu berani. Sepulang dari presentasi, kami duduk berdua di kafe kecil dekat hotel. Kami duduk berhadapan sambil tersenyum lega. Agus, kataku lirih. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah menyerah. Dia tertawa kecil. Kalau bukan karena ibu, saya mungkin masih takut melangkah. Kami berpegangan tangan di atas meja. Bukan karena formalitas, tapi karena rasa lega, rasa syukur, dan rasa percaya yang makin tumbuh. 3 bulan setelah kejadian dramatis di Bandung,
Proyek besar itu resmi dimulai. Aku berdiri di depan lahan yang akan dibangun hotel impianku. Semuanya terasa seperti simbol awal baru. Agus berdiri di sebelahku dengan seragam sopirnya yang kini sudah rapi. Tapi auranya berbeda. Ia bukan lagi sekadar sopir. Ia kini asisten pribadi dan sahabat yang paling kukagumi. "Bu Susi," katanya pelan. "Saya masih suka nggak percaya kita sudah sampai di titik ini." Aku tertawa kecil. Aku juga. Rasanya baru kemarin kita lari-lari cari bukti CCTV. Kami berjalan menyusuri tanah kosong. Di sela-sela itu, aku belajar satu hal. Orang boleh meremehkan kita, menyebar gosip, bahkan mencoba menjatuhkan. Tapi jika kita teguh pada kebenaran, tetap bekerja keras, dan berani melawan dengan elegan, pintu yang tertutup akan terbuka satu persatu. Agus menatapku serius. "Bu, saya mau bilang terima kasih. Karena Ibu, saya belajar apa arti kesetiaan dan keberanian." Aku memandangnya dengan mata hangat. "Aku juga berterima kasih karena kamu. Aku belajar apa arti kepercayaan dan dukungan. Kami tidak lagi peduli pada gosip luar. Yang kami tahu, kami berdua berhasil membangun sesuatu yang nyata. Sebuah proyek, persahabatan, dan rasa saling menghargai." Aku menatap langit sore. Inilah akhir sebuah bab, tapi juga awal sesuatu yang lebih besar. Aku merasa bukan hanya membangun hotel, tetapi juga membangun diriku yang baru. Lebih tegar, lebih tenang, lebih bahagia. Dan aku tahu perjalanan ini akan terus berlanjut.